Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Lutfi dari Universitas Nasional dengan prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perancangan model bisnis bengkel Dr. Otto menggunakan model bisnis kanvas. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan model bisnis bengkel Dr. Otto yang menggunakan framework bisnis model kanvas atau biasa disebut dengan BMC. Dr. Otto sendiri hadir sebagai model pengembangan sistem pelayanan bengkel sepeda motor yang menawarkan sistem layanan door-to-door service dan layanan jemput bola. Sehingga sampai saat ini, bengkel sepeda motor terus tumbuh, tetapi sistem pelayanan yang ditawarkan tetap menggunakan cara tradisional, yaitu di mana para calon pelanggan harus datang langsung ke bengkel saat hendak melakukan perbaikan. Hal tersebut menjadi hal yang melatar belakangi peneliti membuat rancangan model bisnis bengkel sepeda motor yang bernama Dr. Otto ini. Penelitian rancangan model bisnis ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode utama dan metode penelitian kuantitatif sebagai metode penunjang. Sehingga dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode campuran atau mix method. Hasil dari rancangan model bisnis ini akan digunakan sebagai acuan untuk menjalankan bisnis bengkel Dr. Otto. Rancangan bisnis ini juga dapat digunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan bengkel lain dalam mengembangkan sistem yang berjalan pada bengkel sepeda motor tradisional khususnya pada tahun 2020 ini. Selanjutnya ada deskripsi bisnis. Rencana bisnis ini meliputi bidang jasa perbaikan sepeda motor yang berkualitas bengkel resmi dealer dengan harga bengkel jalanan yaitu dengan bernama Dr. Otto dengan skala perusahaan rintisan dengan rencana jadwal kerja mulai dari jam 13.00 sampai dengan jam 22.00 atau jam 1 siang sampai dengan jam 10 malam. Dr. Otto sendiri akan buka selama 7 hari dalam seminggu. Sisi yang menjadikan proses bisnis ini berbeda dengan bengkel lain adalah dengan adanya penerapan sistem layanan baru sebagai bentuk perkembangan dari sistem umum yang biasa diterapkan oleh kebanyakan bengkel, dan yang menjadi pembeda antara Dr. Otto dengan bengkel tradisional yang lain. Sistem tersebut adalah yang pertama ada di sini ada jemput bola. Sistem jemput bola diperuntukkan bagi pengendara yang mendapati kondisi darurat terhadap sepeda motornya ketika dalam perjalanan. Penerapan sistem jemput bola ialah mekanik mendatangi lokasi pengendara yang mendapati masalah pada sepeda motornya dengan membawa emergency tools. Lalu selanjutnya ada door-to-door service. Sistem ini diperuntukkan bagi konsumen yang merasa enggan untuk menuju bengkel dan menginginkan pengerjaan perbaikan dan atau perawatan sepeda motornya dilakukan di tempat kediaman atau tempat yang sudah ditentukan oleh konsumennya. Selanjutnya di sini ada sistem formasi. Dr. Otto akan memiliki sistem formasi yang berbasis internet sehingga berbagai informasi mengenai pelayanan terhadap konsumen dapat dilihat dan diakses melalui website Dr. Otto. Website tersebut juga berguna sebagai wadah untuk sharing informasi dan tips atau edukasi seputar sepeda motor, serta wadah bagi konsumen yang ingin memberikan kritik dan saran kepada Dr. Otto sebagai wujud keterburukan hubungan dengan para pelanggan dan untuk peningkatan layanan Dr. Otto bagi konsumennya. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Menurut Eisenman, model bisnis adalah hipotesis tentang bagaimana perusahaan menghasilkan uang dalam jangka panjang. Apa yang perusahaan akan jual dan kepada siapa, bagaimana perusahaan akan mengumpulkan pendapatan, teknologi apa yang akan digunakan, kapan perusahaan akan bergantung pada mitra bisnisnya, serta bagaimana dengan hal biaya. Definisi lain menggunakan model bisnis yaitu sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dari Alexander Osterwalder dan Yves Spitzer 2012-214.
Di sini ada 9 blok yang mencakup 4 bidang utama suatu bisnis, yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kelangsungan finansial. Dalam pembagian terdiri atas 9 blok bisnis yang saling terkait, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key partners, key active, key resource, dan cost structure. Nah, di sini ada gambar dari empathy map. Di sini ada penjelasannya juga. Saya akan menjelaskan sedikit. Apa yang dilihat atau see, jelaskan apa yang dilihat pelanggan dalam lingkungan. Seperti apa tampaknya, sehingga yang mengelilinginya, siapa teman-temannya, apa masalah yang ditemuinya. Lalu apa yang benar-benar dipikirkan dan dirasakan, mencoba mengurangi apa yang ada di benak pelanggan, apa yang benar-benar penting untuknya. Bayangkan emosinya, apa yang menggerakkan, apa yang membuat terbangun dalam hari. Cobalah menggambarkan mimpi-mimpi. Di sini bisa disebut adalah ekspresi terhadap pelanggan. Bagaimana kita harus menanggapi pelanggan dengan ekspresi, atau bisa mendengar dengan percakapan juga bisa. Oke, selanjutnya di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitian yang diterapkan pada tugas ini sifatnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang diterapkan pada tugas ini sifatnya hanya sebagai data pendukung bagi rancangan model bisnis Dr. Otto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian metode campuran yang atau bisa disebut dengan mix method, yang dilakukan secara bersamaan dengan tujuan saling melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat analisis penelitian. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pendekatan metode campuran lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data. Metode campuran melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif, sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Selanjutnya di sini ada metode kualitatif. Dalam metode kualitatif, menurut Creswell ada 5 strategi kualitatif yang salah satunya digunakan peneliti adalah studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang di dalamnya penelitian menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Pendekatan triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Strategi ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu tertentu pula. Dalam penelitian triangulasi, sumber data dilakukan terhadap informasi yang dilakukan terhadap pelaku usaha bengkel sepeda motor, perusahaan, dan calon pelanggan bengkel Dr. Otto. Di situ ada gambarnya dari pelaku usaha bengkel sepeda motor, lalu ke ahli otomotif, calon pelanggan. Di sini ada metode kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena aktual dan menganalisisnya. Penelitian deskriptif menurut Khalid Narbuko dan Abu Ahmadi yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan
pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi serta bersifat komparatif dan korelatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dari sifat populasi. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti hanya bersifat data pendukung. Misalnya metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian. Penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara, dan pada penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Nah, selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Rencana model bisnis ini, peneliti menawarkan ide atau nilai baru yang ingin peneliti terapkan dalam bisnis Dr. Otto. Ide atau nilai yang peneliti tawarkan, peneliti gabungkan dengan proporsi nilai dari rancangan bengkel resmi yang peneliti ambil dari dealer Yamaha, Motor Kencana Indonesia atau YMKI Bandung, serta bengkel Mr. Montir. Dari rancangan model bisnis kedua, sumber bengkel yang peneliti jadikan acuan, maka peneliti menggunakan teknik pivoting untuk melakukan pembuatan rancangan awal model bisnis Dr. Otto, yang selanjutnya peneliti akan lakukan peninjauan terhadap para segmen pelanggan, sehingga dari respon para segmen pelanggan itulah akan terlihat ada tidaknya perubahan terhadap rancangan awal yang peneliti ajukan dalam rancangan model bisnis Dr. Otto. Nah, di sini ada gambarannya dari hasil penelitiannya. Nah, selanjutnya di sini ada proporsi nilai atau value proposition. Pada rancangan awal, peneliti ini menetapkan 3 sisi proposisi nilai pada Dr. Otto. Sisi pertama berupa layanan standar pabrik dengan harga bengkel jalanan. Lalu sisi kedua sistem layanan jemput bola dan sistem door-to-door service. Dan pada sisi ketiga yaitu pelayanan yang ramah, terarah, serta pengadaan makanan ringan untuk para konsumen yang menunggu perbaikan pada sepeda motornya berlangsung. Setelah dilakukan penelitian, peneliti mendapatkan hasil bahwa para calon pelanggan menginginkan adanya pemberlakuan sistem paket hemat. Nah, di sini ada saluran atau channel. Pada rancangan bisnis Dr. Otto di sini menggunakan 3 saluran yang menghubungkan bengkel Dr. Otto pada pelanggan, yaitu website, bengkel, media sosial, pamflet, brosur, dan lain-lain. Dan setelah dilakukan penelitian tidak terdapat perubahan pada rancangan awal, sehingga saluran-saluran tetap seperti pada rancangan awal. Lalu di sini ada hubungan pelanggan. Rancangan awal pada bisnis Dr. Otto memberikan 2 cara dalam membangun hubungan dengan para pelanggan, yaitu memberikan garansi pada setiap pelayanan serta membentuk komunitas untuk para pelanggan Dr. Otto dan atau pengguna sebagai sepeda motor sebagai wadah untuk bertukar informasi seputar sepeda motor, baik berupa tips, trik, dan atau informasi lainnya. Lalu ada arus pendapatan. Tidak terdapat perubahan pada arus pendapatan di Dr. Otto baik setelah dilakukannya penelitian, dan terdapat 2 sisi arus pendapatan yang menjadi pemasukan bengkel Dr. Otto, yaitu ada servis berkala atau biasa disebut dengan berlangganan,
Dari proposisi nilai yang ditawarkan, diharapkan para calon pelanggan Dr. Otto nantinya akan lebih merasa terpuaskan dan merasa lebih mudah dalam melakukan perawatan pada sepeda motornya, sehingga penggunaan jasa perbaikan sepeda motor yang ditawarkan Dr. Otto akan berlangsung secara terus-menerus. Dan ada paket hemat yang ditawarkan, diharapkan juga akan memberikan kesenangan tersendiri pada calon pelanggan Dr. Otto. Lalu pembelian suku cadang dan atau oli. Dr. Otto sebagai sebuah bengkel sepeda motor tentu tidak hanya mengandalkan pendapatan dari penggunaan jasa perbaikan sepeda motor saja. Penjualan suku cadang dari berbagai jenis sepeda motor serta oli mesin juga diharapkan dapat membantu memasukkan selai penggunaan jasa perbaikan sepeda motor. Lalu di sini ada sumber daya utama. Pada blok sumber daya utama juga tidak terdapat perubahan atau penambahan dalam rancangan bisnis model Dr. Otto, sehingga rancangan bisnis model dari Dr. Otto tetap seperti rancangan awal. Hal yang menjadi sumber daya utama dari bengkel Dr. Otto adalah tim mekanik yang handal dan profesional serta kelengkapan dari item-item sebuah bengkel pada sepeda motor. Nah, di sini ada aktivasi kunci. Pada aktivitas kunci tidak terdapat perubahan. Lalu di sini ada 3 hal dalam aktivitas kunci adalah manajemen bengkel yang baik dan jitu, kemudian pengolahan layanan yang profesional dan ramah dan terarah, juga pengelolaan website yang baik dan menarik sehingga menyajikan informasi-informasi terkini seputar dunia otomotif khususnya sepeda motor. Lalu di sini ada kemitraan. Dr. Otto harus menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan untuk mendukung aktivitas-aktivitas bengkel Dr. Otto berjalan dengan baik dan mempertahankan kualitas kepuasan para pelanggan Dr. Otto. Dr. Otto akan menjalin kemitraan dengan Teknomotor Academy untuk mendapatkan para mekanik yang handal dan profesional sehingga para sepeda motor dapat ditangani dengan baik. Lalu ada struktur biaya. Struktur biaya setelah dilakukan penelitian, fokus struktur biaya Dr. Otto terdapat pada mekanik, pemenuhan kelengkapan item bengkel, penyewaan mobil pickup, dan pengadaan suku cadang termasuk oli. Model bisnis kanvas Dr. Otto. Rancangan model bisnis bengkel Dr. Otto yang ditetapkan adalah pemberian sistem door-to-door service dan jemput bola dan memperlakukan paket hemat kepada setiap pelanggan yang menginginkan serta didukung bengkel pada sepeda motor dan kualitas bengkel resmi atau dealer dengan harga bengkel jalanan dan keramahan yang dijalankan kepada para calon pelanggan diharapkan membangunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap Dr. Otto. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.